Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali melanjutkan bahasan gue mengenai alur dari cerita Blue Lock. Sebelumnya gue sudah menceritakan chapter 1 dan bisa dibilang chapter 1 hanyalah sebuah intro yang menjelaskan tujuan dari manga Blue Lock. Dan di video kali ini gue akan membahas chapter 2 dan 3. Sebenarnya bahasan kali ini juga ya sama aja lah, masih seputar pembukaan saja. Namun bedanya bahasan kali ini lebih menggambarkan garis besar ceritanya bakalan kayak gimana ke depannya. Jadi ditonton aja sampai habis. Oke, mungkin cukup basa-basinya, langsung saja kita mulai. Ini dia alur cerita Blue Lock part yang kedua. Setelah 300 striker terpilih memutuskan untuk join dalam proyek Blue Lock, akhirnya mereka semua dibawa menuju ke fasilitas Blue Lock. BTW untuk lokasi fasilitasnya sendiri terletak di sebuah perbukitan. Ya mirip-mirip lah kayak SMA Yue di Boku no Hero, sama-sama di perbukitan yang agak jauh dari keramaian. Nah, setibanya di Blue Lock, benda pribadi dari setiap pemain seperti HP dan dompet mereka semuanya disita. Dan masing-masing dari mereka satu persatu diberi seragam dengan nomor dan huruf yang berbeda-beda. Lalu setelah mendapatkan seragam, mereka diinstruksikan untuk masuk ke dalam ruangan yang sesuai dengan huruf yang ada pada seragam mereka. Di sini, Isagi sendiri mendapat seragam bernomor 299 dengan huruf Z. Ya dengan begitu, Isagi pun otomatis masuk dan mencari ruangan Z. Dan setelah jalan-jalan sebentar di labirin yang dipenuhi dengan beton, Isagi pun sampai di ruang Z. Begitu masuk, ternyata di sana terdapat beberapa pemain lain yang diantaranya sudah mengenakan seragam mereka. Dan di antara mereka juga ada Kira yang langsung saja menyapa Isagi. Tentunya Isagi pun langsung menyapa balik Kira, namun belum sempat mengobrol panjang lebar, Isagi dikagetkan dengan baju yang tiba-tiba terbang menghantam mukanya. Baju itu datang dari seorang pemain yang mempunyai tubuh atletis. Orang itu kemudian segera meminta maaf dan mengingatkan Isagi untuk berhati-hati melangkahkan kakinya karena ada seorang pemain lain yang tengah tertidur. Sementara Isagi mengenakan seragamnya, Kira yang seorang bintang muda sepak bola Jepang dihampiri oleh salah satu pemain yang langsung saja memujinya. Orang itu adalah Igarashi Gurimu, atau nantinya akan lebih sering dipanggil Igaguri, singkatan dari namanya. Igaguri ini punya background seseorang yang terlahir di kuil, jadi masa depan dia sudah diatur untuk menjadi seorang biksu dan mewarisi kuil. Tapi meskipun begitu, Igaguri ini menolak menerima takdirnya. Oleh sebab itu, Igaguri membuat sebuah perjanjian dengan orang tuanya yang seorang biksu. Dimana jika Igaguri berhasil menjadi pesepak bola profesional, maka dia boleh melupakan takdirnya untuk mewarisi kuil. Dan begitu pun dengan sebaliknya. Dan setelah mendengar ceramah dari Ego, Igaguri semakin yakin jika dia bisa merubah takdirnya. Lalu tepat setelah Igaguri selesai dengan ceritanya, Ego muncul di layar monitor. Dia kemudian langsung menyampaikan penjelasan-penjelasan singkatnya terkait proyek Blue Lock. Pertama, semua pemain di ruangan itu akan menjadi teman sekamar sekaligus rival satu sama lain. Lalu nomor yang ada pada seragam mereka adalah tolak ukur seberapa tinggi ataupun simpelnya peringkat di antara 300 pemain di Blue Lock. Jadi semakin kecil nomornya, maka semakin tinggi juga kualitas kemampuan pemain tersebut. Karena hal itu, di sini Isagi kaget karena dirinya ada di peringkat 299, which mean itu peringkat kedua dari bawah yang notabene rendah banget. Namun peringkat ini bisa saja berubah seiring berjalannya waktu, tergantung dari beberapa faktor seperti pelatihan ataupun hasil dari permainan mereka. Nah nantinya bagi siapa saja yang menempati peringkat 5 teratas, mereka diperbolehkan untuk berpartisipasi di timnas Jepang U20 dalam ajang Piala Dunia. Sementara bagi mereka yang gagal di Blue Lock, mereka akan langsung di blacklist secara permanen dari timnas Jepang. Jadi kalau udah sekalinya gagal, ya benar-benar mampus. Karir sepak bola mereka benar-benar dipertaruhkan di sini. Dan yang menjadi penilaian paling krusial di Blue Lock ini adalah egoisme dari masing-masing pemain. Setelah menjelaskan semua hal barusan, Ego mengumumkan kalau sekarang waktunya permainan rondo. Rondo ini kalau di kita mah kayak kucing-kucingan pakai bola. Cuma istilah bagi si pemegang bola alias si kucingnya diganti sama Oni. Mereka hanya diberi waktu 136 detik dan saat waktu habis, bagi siapapun yang menjadi Oni akan dikeluarkan dari Blue Lock.
Aturannya juga simpel, mereka hanya tidak diperbolehkan memegang bolanya. Dan yang menjadi Oni di sini adalah orang dengan peringkat paling bawah, yakni Igarashi Gurimu. Menurut Ego, rondo ini mungkin hanyalah salah satu dari banyak latihan yang dilakukan oleh pemain pro. Tetapi tes egoisme yang sudah dirancangnya ini akan mengeluarkan sisi egois yang ada pada seorang striker. Timer pun dinyalakan dan secara otomatis pintu ruangan terkunci. Kini Igaguri lah orang yang menguasai bola. Seorang pemain kemudian bertanya pada Igaguri, apakah dia ini benar-benar mempercayai apa yang Ego katakan terkait timnas Jepang U20. Meskipun Igaguri sendiri kurang mempercayainya, tetapi jika apa yang dikatakan Ego benar dan Igaguri kalah, maka dia akan berakhir menjadi biksu. Jadi mau tidak mau Igaguri harus melakukannya. Tanpa pikir panjang, Igaguri pun langsung berlari dan mengincar Isagi. Secara Isagi berada di peringkat ke-299, alias satu peringkat di atas Igaguri. Igaguri kemudian menendang ke arah Isagi yang terpojok bersama beberapa pemain lain, namun untungnya Isagi masih berhasil menghindar. Sementara Igaguri sedang mengambil kembali bolanya, Kira yang di bahasan sebelumnya menentang Ego, di sini dia kembali menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap cara yang dibuat oleh Ego, yang dalam tanda kutip permainan rondo ini. Ya kali masa depan sepak bolanya dipertaruhkan dalam main kucing-kucingan yang hanya dalam waktu 2 menit saja. Oleh karena itu, Kira benar-benar menolak mentah-mentah ideologi Ego. Bahkan alasan Kira join Blue Lock hanyalah untuk membungkam semua yang Ego katakan. Oke, sementara itu kita kembali lagi ke Igaguri yang dari tadi tendangannya belum mengenai siapapun. Nah, di tengah kebuntuannya itu, Igaguri menemukan seorang pemain yang dari tadi masih tertidur. Tanpa pikir panjang, Igaguri pun langsung menarget ke arah si pemain itu. Namun yang sialnya, di saat Igaguri menendang bolanya, pemain tersebut malah bangun dan secara refleks dia menendang tepat di muka Igaguri. Lalu pemain yang baru saja bangun itu dihampiri dan ditegur untuk bermain dengan adil dan jujur oleh pemain yang di awal cerita punya perawakan berotot. Naasnya pemain tersebut malah kena headshot dari Igaguri. Nama pemain tersebut pun muncul di layar monitor dengan statusnya sekarang sebagai Oni. Dia adalah Kunigami Rensuke dengan peringkat 291. Dengan amarahnya yang meluap, Kunigami langsung menendang balik bola itu sekuat tenaga. Igaguri yang panik kemudian menggunakan Isagi sebagai tameng. Alhasil, Isagi pun terkena tendangan bak sebuah roket tersebut tepat di perutnya. Selain menahan rasa sakit tentunya, kini Isagi menjadi Oni dan keadaan ini diperparah dengan waktu permainan yang tersisa kurang dari 1 menit lagi. Dalam waktu yang singkat ini, nasib sepak bola Isagi dipertaruhkan. Jika dia kalah, maka berakhir sudah. Tapi tentu Isagi tidak ingin karir sepak bolanya hancur begitu saja. Dia lalu mencoba menendang walaupun gagal mengenai siapapun. Isagi kemudian sadar kalau kondisinya sekarang tidak akan mampu mengimbangi pemain lain, yang mana mereka ada dalam kondisi prima mereka masing-masing. Oleh karena itu, cara yang paling efektif supaya Isagi bisa menang adalah mengincar pemain dengan peringkat yang ada di bawahnya. Dan orang itu siapa lagi kalau bukan si botak Igaguri. Sambil memikirkan nasib sepak bolanya, tanpa henti Isagi pun terus mengejar Igaguri. Sampai tiba-tiba pemain yang tadi tidur menarik perhatian Isagi dengan menahan Kunigami. Tapi tak lama Kunigami melempar pemain tersebut hingga bertuburkan dengan Igaguri. Akibatnya di sini kaki Igaguri terkilir sehingga membuatnya tak bisa bergerak. Kira pun di sini berteriak menyuruh Isagi untuk menendang. Sementara Igaguri terus memohon ampunan dari Isagi karena sebelumnya si Igaguri ini mengincar Isagi. Tapi di waktu yang tersisa kurang dari setengah menit ini, alih-alih langsung menendang Igaguri, Isagi malah bimbang dan berpikir keras. Jika Isagi menembak Igaguri, Isagi akan bertahan, namun di lain sisi Isagi juga akan menghancurkan karir sepak bola Igaguri. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Dari sini Isagi pun sadar bahwa di saat dia meraih impiannya, maka dia juga harus menghancurkan impian orang lain. Ya simpelnya kalau lu pengen menang, lu juga harus ngalahin orang lain. Isagi pun memutuskan untuk menendang Igaguri. Namun tiba-tiba Isagi kembali menghentikan tendangannya. Dan di 15 detik yang tersisa ini, Isagi kembali berpikir kalau dia menembak Igaguri itu takkan membuatnya berubah sampai kapanpun. Lagian tujuan dia datang ke Blue Lock adalah untuk menjadi yang terbaik di dunia.
Dan dari sini, Isagi pun membulatkan keputusannya untuk mengincar pemain dengan peringkat yang lebih tinggi dari dirinya. Isagi pun langsung beralih dari Igaguri menuju para pemain lain. Namun ketika baru saja Isagi memulai pergerakannya, pemain yang tadi tidur menghadang dan mencuri bola dengan sengaja dari kaki Isagi, yang tentu membuatnya secara otomatis menjadi Oni. Nah, pemain tersebut bernama Bachira Meguru dengan peringkat 290. Tanpa lama Bachira langsung fokus untuk mengincar Kira yang merupakan pemain dengan peringkat tertinggi. Bachira lalu menembak, namun sayangnya Kira masih bisa menghindarinya. Tapi tak berhenti sampai di sana, Bachira langsung melancarkan tendangan kungfu terhadap Kira. Tapi lagi-lagi Kira masih bisa mengelak. Kira kemudian mencoba untuk kabur, sementara Bachira menjemput kembali bola yang bebas dan langsung mengoperkannya ke Isagi. Tanpa pikir panjang, Isagi pun langsung menendang bola tersebut dengan keras tepat ke arah muka Kira. Dan yap, Kira di sini menjadi Oni. Namun sayangnya waktu permainan juga selesai. Alhasil Kira lah orang yang gagal dan harus tereliminasi. Kira pun di sini terkejut dan bertanya-tanya mengapa Isagi melakukannya, tetapi Isagi sendiri seakan tak sadar akan hal yang baru saja dia lakukan. Dengan raut muka kebingungannya, Isagi meminta maaf dan mengatakan kalau bola datang begitu cepat. Namun sebelum Isagi dapat menyelesaikan perkataannya, Ego muncul di monitor lalu mengumumkan bahwa pemain yang akan dikeluarkan adalah Kira Ryosuke. Nah, mengetahui dirinya gagal, Kira pun marah dan tak terima. Dia bilang mengapa masa depan pemain bertalenta seperti dirinya harus dihapus begitu saja. Mengapa mereka tak mengeluarkan Igaguri atau Isagi. Kira lalu menanyakan apa gunanya permainan rondo, karena menurutnya rondo sama sekali bukanlah sepak bola dan mengapa juga mereka harus melakukannya. Ego pun menjawab kalau apa yang mereka lakukan di Blue Lock semuanya berhubungan dengan sepak bola. Ego menjelaskan bahwa area di ruangan mereka memiliki luas 16,5 dikali 40,32 meter, yang mana luas tersebut sama dengan area penalti, di mana 75% gol dicetak di area tersebut. Ya bisa dikatakan inilah areanya para striker mengadu skill positioning mereka. Dan bagi mereka yang tak mampu bertahan dalam kondisi seperti itu, maka mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi striker berbakat. Masih dengan amarahnya yang meluap-luap, Kira pun kembali lagi mencoba menyangkal Ego. Oke lah, mungkin ruangan mereka sama dengan area penalti. Namun balik lagi, rondo sama sekali tidak ada hubungannya dengan sepak bola. Begitu ucap Kira. Ego pun dengan santai menjawab kalau skill yang dibutuhkan oleh pihak yang dikejar adalah kepekaan akan taktik ataupun positioning. Sedangkan bagi pihak pengejar, mereka membutuhkan dribble yang akurat dan juga tendangan yang presisi. Dan itulah mengapa rondo merupakan latihan sepak bola yang optimal. Setelah mendengar jawaban logis dari Ego, Kira malah makin tambah emosi. Dia ngomong bagaimana bisa dirinya mengetahui semua hal tersebut hanya dalam waktu 2 menit saja. Sedangkan sepak bola sendiri berlangsung lebih dari 90 menit. Ego pun menjelaskan kalau waktu rata-rata pemain memiliki bola dalam suatu pertandingan adalah sekitar 136 detik. Dan mereka diberi kesempatan yang sama di permainan tadi. Kira pun masih ngeyel dan mengatakan apa yang Ego harapkan dari dirinya hanya dalam waktu 10 detik. Mendengar keluhan yang satu ini, Ego pun akhirnya membalikan pertanyaan tersebut kembali pada Kira. Apakah itu yang kau katakan jika ini pertandingan yang sebenarnya? Ego juga kembali mengingatkan Kira kalau sebenarnya dia masih punya waktu 1 detik saat dia kena tendang tadi. Dan dalam waktu 1 detik tersebut masih ada cara untuk bertahan. Salah satunya adalah menembak Igaguri yang cedera. Tetapi Kira justru malah menyia-nyiakannya. Ego pun menyuruh Kira untuk membayangkan momen di mana dia sedang ada di suatu pertandingan yang akan segera berakhir. Saat itu posisi dia ada di tengah-tengah area penalti. Lalu tendangan rekan tim dia gagal mencapai gawang dan malah mengenai tubuhnya. Saat itu terjadi, jika itu adalah seorang Kira Ryosuke, maka dia sudah menyerah. Tetapi dia tidak menyadari kalau dengan sedikit keberuntungan, bola bisa saja jatuh di depannya. Dan jika saja dia sedikit mendorong bola tersebut, maka dia bisa selamat dari kesalahannya sendiri. Begitupun dengan permainan rondo tadi.
Ego kemudian menjelaskan kalau pemain yang menjadi oni di permainan rondo tadi ataupun orang yang memegang bolanya, dia bisa memutuskan siapa yang menang dan juga sebaliknya, dia juga bisa memutuskan siapa yang kalah. Karena itu, Ego di sini memuji Isagi yang memilih untuk mengincar pemain dengan peringkat di atasnya, dan juga Bachira yang berinisiatif mengincar pemain terkuat. Menurut Ego, keduanya adalah contoh sempurna akan striker yang punya kegigihan dan juga keinginan mereka sendiri. Dan itulah egoisme yang selama ini Ego cari. Setelah itu, Ego pun menyuruh Kira untuk keluar, dan pada akhirnya masih dengan perasaan tak terima dan tatapan yang penuh dengan amarah, Kira pun keluar meninggalkan Blue Lock. Di lain sisi, Isagi berpikir mengapa dia bisa-bisanya menendang ke arah Kira, tetapi di satu sisi juga Isagi merasa bersemangat saat melakukannya. Isagi kemudian bertanya alasan Bachira mengoper padanya, karena jika tadi Isagi tak menendang bolanya, Bachira bakalan dikeluarkan. Dengan santai Bachira menjawab kalau dia pikir Isagi ingin menendang bolanya, lantas Bachira pun memilih mengopernya. Dan menurutnya dengan kepercayaannya terhadap Isagi tersebut, dia bisa menang. Untuk yang terakhir kalinya, Ego bertanya pada semua pemain di ruangan itu. Ego menanyakan apakah mereka takut, terkejut, ataupun merasa aman karena masih bisa bertahan. Nah, itulah sedikit sensasi dari esensi Blue Lock. Perasaan tersebut merupakan sebuah kemenangan. Seiring mereka merasakan perasaan tersebut, ego mereka juga akan semakin meningkat. Dan ego tersebutlah yang dibutuhkan mereka untuk sampai ke puncak striker terbaik di dunia. Dan dengan demikian, semua pemain yang tersisa di ruangan itu lulus tes masuk Blue Lock. Mereka adalah Reichi Jingo, Kwon Wataru, Iemon Okuhito, Imamura Yudai, Naruhaya Asahi, Gagamaru Gin, Igarashi Gurimu, Chigiri Hyoma, Kunigami Rensuke, Bachira Meguru, dan tentunya Isagi Yoichi. Mulai dari sekarang, mereka 11 pemain terpilih akan tinggal bersama, menjadi rekan sekaligus rival yang saling bekerja sama dan juga saling menyingkirkan satu sama lain. Mereka adalah Tim Z Blue Lock. Kemudian, 3 hari setelah itu, Tim Z menjalani serangkaian pelatihan meliputi tes lari dan juga tes lompat. Nah, di sini ada 2 pemain yang di-highlight unggul di kedua tes tersebut, yakni Reichi dengan staminanya yang luar biasa, unggul di tes lari, dan juga Kwon dengan lompatan tingginya unggul di tes lompat. Setelah selesai latihan, adalah waktunya untuk makan. Di sini selain nasi dan juga sup miso, lauk yang mereka dapatkan bergantung dari seberapa tinggi peringkat mereka. Sebagai contoh, Isagi yang merupakan peringkat bawah mendapat nato, Higaguri yang di bawah Isagi mendapat acar lobak, sedangkan Gagamaru yang di atas keduanya dia kebagian gyoza. Ya mantep tuh lah gyoza. Setelah jam makan selesai, mereka pun masuk ke jam istirahat alias waktunya untuk turu. Ketika pemain lain tertidur pulas, Isagi sendiri merasa gugup untuk bisa tidur karena kepikiran dirinya yang seolah tak bisa bersaing dengan pemain lain. Oleh karena itu, Isagi pun memutuskan untuk berlatih, yang mana ketika dia mulai berlatih sendirian, Isagi ditendang Bachira dari belakang, yang pada akhirnya keduanya pun memutuskan untuk bermain one-on-one. Sebelum dimulai, Isagi sempat menanyakan alasan Bachira bisa tahu kalau Isagi ingin menembak Kira sewaktu di permainan rondo. Mengapa Bachira bisa berpikir demikian? Sambil memulai menggiring bola, Bachira pun menjawab kalau dia memiliki monster di dalam dirinya yang hanya keluar saat dia bermain bola. Monster itu selalu memberi arahan kepada Bachira, dan sewaktu permainan rondo, si monster itu menyuruhnya untuk memberikan bola kepada Isagi, karena Isagi juga memiliki monster di dalam dirinya. Dan itulah mengapa Bachira senang bisa datang ke Blue Lock, karena dia bisa bertemu dengan Isagi. Meskipun Isagi tampak meragukan apa yang dikatakan Bachira, tetapi mengingat kembali sensasi saat dia menendang Kira terasa bukan seperti dirinya yang biasa, membuatnya semakin bersemangat untuk mengetahui lebih banyak tentang monster yang ada di dalam dirinya. Setelah semangatnya bangkit, Isagi pun mulai bermain serius. Akan tetapi, tak lama mereka diberitahu kalau sesi latihan selama 3 hari telah selesai, dan semua pemain diminta untuk berkumpul di ruangan untuk pengumuman peringkat yang baru.
Setibanya di ruangan, Isagi langsung disambut oleh Igaguri yang terlihat senang karena peringkatnya telah naik dari 300 menjadi 275. Dan begitupun Isagi yang dari 299 naik menjadi 274. Masih satu angka di atas Igaguri. Tak lama, Ego muncul di layar monitor untuk lanjut membahas mengenai Blue Lock. Pertama, Ego menjelaskan kalau fasilitas Blue Lock dibagi menjadi 5 blok atau 5 strata ataupun 5 grup yang masing-masing dari grup tersebut berisikan 5 tim. Jadi jika dikalikan total keseluruhan tim ada 25 tim yang dinamai berdasarkan alfabet B sampai Z. Karena sebelumnya satu pemain dari setiap tim telah gugur di permainan rondo, untuk sekarang jumlah semua pemain yang tersisa adalah 275, yang artinya peringkat Isagi dan timnya masihlah tetap ada di bawah. Kemudian untuk pembagian timnya juga berdasarkan urutan peringkat. Peringkat 1-11 adalah tim B, peringkat 12-22 adalah tim C, dan ya begitupun dengan seterusnya. Tentunya tim Z sendiri menjadi tim yang terburuk karena berada di blok paling buruk yaitu blok 5 dan juga berisikan 11 pemain dengan peringkat paling bawah di Blue Lock. Ego mengatakan bagi mereka yang merupakan ranking atas, mereka mendapatkan treatment yang berbeda, seperti makanan enak, pelatihan yang berkualitas, dan juga kehidupan yang tentunya jauh lebih layak diberikan pada mereka yang merupakan striker terbaik. Ego mengatakan jika di sini mereka yang hebat bermain sepak bola adalah raja. Jika mereka ingin hidup enak, maka menanglah. Dan setelah itu seleksi pertama pun diumumkan. Oke, mungkin sampai di sana saja. 2 chapter juga udah panjang banget cuy. Mau diringkas juga agak gimana gitu kan. Tapi ya terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Semoga gua bisa lanjutin manga Blue Lock ini. Karena semakin diikutin manga yang satu ini makin asik gitu. Kalau ada yang salah ataupun keliru, ditulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka dan tertarik dengan pembahasan di channel ini, jangan ragu buat pencet tombol like dan subscribe-nya. Sekian gue Indra, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.